iPhone 3G waktu pertama kali rilis di 2007, harganya cuma $199. Tahu nggak teman-teman, iPhone terbaru sekarang mulai dari harga berapa? Mulai dari $799 untuk market Amerika. Bahkan mungkin lebih mahal kalau di Indonesia. Gaji pertama saya dulu 1 juta rupiah, dan itu udah berasa kayak sultan. Tapi sekarang 1 juta itu hampir nggak ada artinya. Jangankan harga iPhone ya, harga bahan makanan juga lebih mahal. Harga rumah apalagi makin mahal. Bahkan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani mengatakan generasi milenial makin sulit punya rumah karena kenaikan harga rumah nggak sebanding dengan kenaikan pendapatan. Bukannya purchasing power milenial lebih meningkat, tapi purchasing power milenial atau daya beli milenial malah turun bila dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Jadi apa nih sebabnya? Salah satu sebabnya adalah inflasi. Dalam bahasa mudanya, inflasi adalah berkurangnya purchasing power atau daya beli kita karena nilai mata uang yang menurun nilainya. Kebetulan, dulu keluarga saya memproduksi roti. Untuk satu buah roti tawar, dulu waktu saya SD bisa dibeli dengan harga kalau nggak salah sekitar 600 rupiah. Sekarang harga roti tawar bisa dibeli mulai dari harga 15 ribuan. Nah, singkat cerita, inflasi adalah pencurian senyap dari orang-orang yang menabung uangnya karena nilai mata uang terus turun. Inflasi adalah kutukan buat para orang yang menabung. Jadi untuk terhindar dari inflasi, belanjakan sekarang atau nilainya akan terus menurun. Makanya orang kaya nggak suka pegang uang cash yang nilainya terus menurun. Kalau kita jadi penabung aja, bukannya makin kaya, yang ada kita makin miskin karena dirampok oleh inflasi. Nah, di sini tantangannya. Harus belanja apa agar kita nggak jadi korban dari inflasi yang menyebabkan uang terus menurun nilainya. Nah, salah satunya adalah dengan investasi saham Amerika di GoTrade Indonesia. Investasi saham US mulai dari 15.000 aja, dan GoTrade Indonesia sudah diawasi oleh Bapepti. Nah, teman-teman yang mau diversifikasi ke saham US, teman-teman bisa coba GoTrade dan pakai kode ini untuk mendapatkan saldo bonus nilai $2. Nah, mengapa ada inflasi? Apa penyebab utama dari inflasi? Mengapa harga barang makin mahal? Mengapa daya beli uang kita terus menurun? Penyebab yang pertama, karena supply barang yang sedikit. Karena ada banyak orang yang punya uang, ingin beli barang yang sama, tapi jumlahnya sedikit. Misalnya nih, jumlah minyak goreng di gudang sedikit, dan ada banyak orang yang ingin membeli minyak goreng. Di sini, hukum supply and demand berlaku. Makin banyak demand, maka penjual dapat menaikkan harganya disebabkan jumlah simpanan yang sedikit. Jadi minyak goreng yang dulu, let's say, harganya Rp15.000, sekarang karena langka bisa jadi Rp18.000, dan akan semakin terus meningkat apabila supply-nya terus menurun. Dan ini seperti efek domino, harga barang yang berkaitan dengan supply chain-nya minyak goreng akan ikut naik juga. Misalnya nih, minyak goreng harganya naik, otomatis harga makanan jadi ikut naik. Nah, penyebab yang kedua adalah karena kebijakan moneter. Misal, pemerintah yang memutuskan untuk menginjek market dengan liquidity atau stimulus. Boleh dibilang, mudahnya pemerintah mencetak uang untuk dalam tanda kutip dibagi-bagi ke perusahaan dalam bentuk hutang. Tujuannya untuk booster ekonomi setelah krisis atau resesi, agar ekonomi menggeliat lagi, perusahaan bisa ekspansi, belanja, dan memutar kegiatan ekonomi. Tapi efek sampingnya adalah inflasi, karena makin banyak supply, makin menurun nilainya. Penyebab yang ketiga, karena pemerintah mencetak uang untuk membayar hutangnya. Nah, ini kalau di Amerika, ada yang namanya debt ceiling atau batas atas hutang yang harus dinaikkan karena udah mencapai limit. Nah, privilege ini cuma dimiliki oleh Amerika. Kalau teman-teman pengen belajar lebih banyak tentang debt ceiling, teman-teman bisa nonton di video yang ini.
Masalahnya, perdagangan internasional dan cadangan devisa banyak negara menggunakan dolar. Maka, mau nggak mau, sedikit banyak pasti memberikan dampak ke negara lain di luar Amerika. Penyebab keempat, uang kita bukan uang, hanya mata uang. Nah, teman-teman harus tahu bedanya antara uang dan mata uang. Di tahun 1933, melalui perjanjian Bretton Woods, dolar dipilih menjadi mata uang bersama untuk perdagangan internasional. Waktu itu, dunia membutuhkan mata uang yang stabil. Dan dolar dipilih karena waktu itu pemerintah Amerika menjamin setiap dolar bisa ditukar dengan emas. Di tahun 1970, Presiden Richard Nixon melepas dolar dari standar emas dan menolak menukar dolar dengan emas, membuat dolar menjadi mata uang fiat yang nggak di-backup oleh apapun. Kenapa? Karena Amerika mencetak terlalu banyak uang yang kalau semua pemegang dolarnya minta emasnya kembali, bakal terjadi bank run. Tapi masalahnya, dunia sudah terlanjur mempunyai dolar sebagai cadangan devisanya. Di 1977, Warren Buffett mengatakan inflasi adalah hidden tax. Emas adalah uang yang sebenarnya. Dolar kertas adalah mata uang fiat yang nggak di-backup oleh uang yang sebenarnya. Voltaire pernah mengatakan, paper money eventually return to its intrinsic value, yaitu adalah zero. Makanya, akan jauh lebih bijak kalau kita menukarkan uang dalam tanda kutip ya teman-teman, dengan aset yang bisa kasih kita cash flow positif dan meningkat nilainya. Nah, sekarang gimana cara menghindari resiko inflasi? Inflasi jujur nggak selamanya buruk, karena inflasi artinya roda ekonomi berjalan dan ada pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan rule of thumb-nya Federal Reserve, inflasi yang sehat berkisar di angka 2%. Dengan adanya inflasi yang sehat, masyarakat tetap terdorong untuk membelanjakan uangnya, alih-alih menabung uangnya. Lawan kata dari inflasi adalah deflasi, di mana orang nggak tertarik untuk membelanjakan uangnya. Nggak tertarik untuk membeli aset karena lebih suka menabung. Lebih suka menabung karena nilai uangnya naik di masa depan. Inflasi memberikan insentif kepada orang yang membelanjakan uangnya sekarang, karena harga barang atau aset jauh lebih murah sekarang. Sementara deflasi memberikan insentif pada orang yang membelanjakan uangnya nanti. Deflasi menyebabkan pertumbuhan suatu negara berhenti karena perusahaan malas riset, pengusaha retail juga malas melakukan ekspansi karena masyarakatnya bukan masyarakat konsumtif. Nah, jadi untuk terhindar dari resiko inflasi, kita harus belanjakan uang kita sekarang. Pertanyaannya, belanja apa? Salah satunya belanja aset atau investasi. Karena tujuan utama investasi yang pertama adalah untuk beat the inflation, kalahkan inflasi. Yang kedua untuk beat the index. Nah, alih-alih inflasi, kalau kita investasi di market saham misalnya, ada yang namanya compounding interest, di mana kita bisa menginvestasikan kembali dividen yang kita terima. Misalnya kalau kita investasi $1.000 dan kita dapat return sebesar 6% per tahun, di tahun pertama equity kita menjadi $1.000 plus $60 dari hasil dividen, atau mungkin dari kenaikan harga asetnya. Kalau kita menginvestasikannya lagi dan return kita tetap 6% tahun depannya, maka nilai investasi kita menjadi $1.123. Kalau returnnya rata-rata 6% per tahun, di tahun ke-30 kita udah mendapatkan $5.743. Ini udah hampir 6 kali lipat tanpa menghitung kalau harga saham atau asetnya naik lebih dari 6%. Warren Buffett sendiri mengatakan hidupnya adalah bukti hasil dari compound interest. Nah, market terbaik kalau kita mau investasi saham pastinya di market US. Kenapa market US? Market US adalah market yang paling dominan sejak 1971. Market US juga adalah salah satu market yang paling advance dan juga sebagai benchmark stock market seluruh dunia. 9 dari 10 perusahaan terbesar di dunia dilisting di US. Investor juga menganggap Amerika memiliki resiko politik yang jauh lebih rendah.
Nah, saya investasi saham US di GoTrade Indonesia. Kenapa GoTrade Indonesia? Karena di GoTrade Indonesia sudah ada 50 saham US yang bisa kita beli, dan saham yang dijual di GoTrade adalah fully backed contract yang bekerja sama dengan Valbury. Nah, GoTrade Indonesia juga sudah terregulasi dan diawasi oleh Bapepti. Di GoTrade, deposit dan withdrawnya juga gampang banget, bisa via virtual account BCA, Mandiri, dan BRI. Nah, teman-teman yang mau diversifikasi di saham Amerika juga bisa pakai GoTrade. Sekarang, kapan inflasi jadi buruk? Tadi kita udah singgung, inflasi nggak selamanya buruk. Inflasi juga tanda masyarakat punya lebih banyak uang. Inflasi di angka yang sehat juga adalah tanda pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik. Tapi inflasi jadi buruk ketika inflasi berubah menjadi stagflasi atau bahkan hiperinflasi. Nah, kita akan bahas satu-satu. Stagflasi adalah kombinasi antara inflasi yang tinggi dan ekonomi yang stagnan. Inflasi membuat harga-harga jadi lebih mahal, tapi daya beli menurun. Sementara hiperinflasi ketika mata uang nggak sekedar menurun nilainya, tapi terjun bebas. Seperti yang terjadi di Venezuela, Bangladesh, Turki, Lebanon, Nigeria, dan Zimbabwe. Hiperinflasi terjadi biasanya karena ada kesalahan kebijakan pemerintah. Misalnya nih di Bangladesh, pemerintah melarang petani menggunakan pupuk hingga akhirnya terjadi gagal panen. Di Turki, pemerintah melarang bank sentral menaikkan suku bunga karena dianggap riba. Padahal menaikkan suku bunga adalah cara umum yang dilakukan oleh bank sentral untuk menekan inflasi. Akhirnya terjadilah hiperinflasi. Akhirnya orang-orang nggak percaya dengan mata uangnya dan nilainya turun. Di Nigeria, pemerintah mengganti desain mata uang dan mewajibkan rakyat menukar uangnya. Sayangnya jumlah uang kertas yang ada di bank nggak cukup. Yang ada malah rakyat jadi nggak percaya dengan uang dan pemerintahannya. Di Lebanon yang sebagian besar barang di market adalah hasil import, dan kemudian bank sentral mulai kehabisan uang untuk membayar kreditur. Nah, media Reuters mengatakannya sebagai regulated Ponzi scheme. Jadi, makanya market US adalah market yang terbaik karena terhindar dari resiko-resiko politik seperti di negara-negara yang tadi kita udah mention. Hanya karena ada kebodohan, kesalahan, keegoisan, atau korupsi seorang pemimpin, mata uang dan ekonomi negaranya hancur. Sistem politik di Amerika membagi power di antara 3 lembaga, yaitu Presiden Amerika, Kongres, dan Supreme Court. Dan kalau teman-teman mau investasi saham US, jangan lupa teman-teman bisa pilih GoTrade Indonesia.